Udah siap ya guys? Kak, request materi teorem Vieta. Oh, nanti di polinomial bakalan ada teorem Vieta, tenang aja. Pokoknya di polinomial kalian bakal belajar semua hal yang berkaitan tentang polinomial. Jadi kalian bakal, ya kalau kalian perhatikan kalian bakal paham. Oke, kenapa ada raise hand? Remu. Is that how to pronounce your name? Remu. Oke, mungkin kayaknya kepencet. Oke, udah siap ya buat belajar. Oke, aku langsung start share screen aja. Saya baru pertama kali ikutan. Oke, bisa lower hand aja ya. Oh ya, kalau misalnya kalian mau nyela aku, boleh langsung nyela aja, langsung on mic atau langsung chat. Tapi kalau chat kayaknya aku bakal slow respon. Tapi kalau misalnya kalian langsung on mic, aku langsung kayak kasih kesempatan buat kalian buat ngomong. Oke, aku bakal mulai. Karena Ro nanya Pak Luhut ya, enggak. Aku cuma sekolah di sekolahnya Pak Luhut. Kalian jangan ngetik aneh-aneh ya, tapi nggak apa-apa sih. Aku pernah ngomong sama Pak Luhut, tapi ya cuma ngomong, bukan anaknya. Oke, kayaknya udah makin melenceng. Kita langsung mulai aja. Sorry kalau misalnya ini kayaknya formatnya keganti. Ini harusnya formatnya bagus. Tapi karena aku kayak pindahin filenya dari laptop yang lain, jadinya kayak berantakan. Gak apa-apa. Oke, hari ini kita bakal belajar polinomial. Sebelumnya ada yang tahu nggak polinomial itu apa? Poli banyak, nomial, nomial angka. Suku banyak. Suku banyak. Ada di sini ya. Oke. Ada lagi yang tahu gitu apa Ya itu polinomial? lebih kayak mirip-mirip persamaan kuadrat, tapi kalau persamaan kuadrat derajatnya 2, kalau polinomial derajatnya bisa sampai banyak. Udah sangat mendekati, hebat. Siapa ini? Muhammad Wisnu. Keren. Oke, kita langsung simak aja. Apa sih polinomial? Poli banyak. Banyak nomial. Apa ya? Oh my God. Oke, kita bakal bahas pengertian dan bentuk polinomial. Jadi pengertian polinomial itu kita bisa lihat dari bentuk umumnya. Bentuk umumnya kayak gini nih teman-teman. Pas yang kayak dibilang Wisnu tadi, dia tuh mirip persamaan kuadrat. Tapi kalau misalnya persamaan kuadrat kan terbatas pada suku yang berpangkat 2 gitu kan. Kayak biasanya, coba ada yang tahu nggak persamaan kuadrat itu biasanya kayak mana? Misalnya fx sama AX kuadrat tambah BX tambah C, Kak. Benar, ini salah satu contoh persamaan kuadrat. Nah, tapi kalau polinomial, memang persamaan kuadrat ini salah satu dari persamaan polinomial. Tapi kalau misalnya persamaan polinomial itu lebih luas gitu, karena n-nya, di sini kan ada n ya, pangkat atau derajat dari polinomial itu. Nah, n-nya ini bisa lebih dari 0, dan dia nggak terbatas cuma sama dengan 2. Kalau misalnya persamaan kuadrat kan n-nya 2 kan ya. Nah, kalau misalnya polinomial itu bisa lebih luas, bisa 3, 9, 1000, atau 3000 gitu. Nah, jadi polinomial itu ya bisa dibilang kayak bentuk lebih luasnya dari suatu persamaan gitu. Nah, uniknya polinomial ini biasanya itu pangkatnya itu bulat. Jadi dia pangkatnya nggak akar. Gitu guys. Jadi bisa disimpulkan kalau misalnya persamaan kuadrat ini salah satu dari bentuk polinomial. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Oke. Nah, tapi kalau kita lihat syaratnya, n ini harus lebih dari 0 kan ya. Nah, n lebih dari 0, kalau misalnya n-nya 0, fx-nya jadi apa? N-nya 0. C. Apa? A aja. Jadi A0 aja ya. AN ya. Kan kalau misalnya n-nya 0, A0 tambah AN berarti. Ngerti nggak? Kan ini kita masukin n-nya sama dengan 0 kan. Kalau misalnya dia udah mulai ke negatif, itu nggak dihitung lagi teman-teman. Nah, jadi sisanya A0 doang kan. Karena X pangkat 0, berapapun pangkat 0 itu 1 kan. A0 kali 1 berarti sisa A0. Nah, maka Fx ini sama dengan A0. Nah, terus ada syarat lagi nih teman-teman. A0 itu nggak boleh 0. Nah, jadi kalau misalnya aku buat Fx sama dengan 0, ini artinya N-nya 0, terus A0-nya juga 0. Jadi dia udah kasus paling minimum gitu loh. Nah, menurut kalian Fx sama dengan 0 ini termasuk polinomial atau enggak? Enggak, Kak. Kenapa tuh?
Karena emang udah tertera di syarat polinomialnya itu A0 tidak sama dengan 0. Oke, Jadi sip. nggak terdefinisi. Siap, siap. Oke, udah dijelasin ya sama Wisnu. Fx sama dengan 0 itu bukan polinomial, teman-teman. Nah, terus n tertinggi itu derajat polinomialnya. Jadi kalau misalnya kalian substitusi n-nya sama dengan 2, berarti jadinya persamaan kuadrat kan? Karena x pangkat 2 gitu. Jadinya nanti bentuknya kurang lebih kayak gini, tapi bentuknya nanti konstan variabel koefisiennya itu A0, A1. Coba ya kita substitusikan n-nya 2. Jadinya fx sama dengan A0x kuadrat tambah A1x, n kurang 1, 2 kurang 1 berarti x aja, x pangkat 1, tambah A0. Gitu kan. Nah, kita bisa lihat n yang kita substitusi n sama dengan 2 kan ya. Nah, karena n sama dengan 2 merupakan n tertinggi, maka dia itu bisa disebut derajat polinomialnya. Jadi kalau misalnya kalian ditanya, berapa derajat polinomial dari ini, kalian tinggal lihat aja pangkat tertingginya, yaitu x pangkat 2, berarti ini polinomial derajat 2 gitu. Bisa? Kalau misalnya A0x pangkat 3 tambah 5, ini derajat polinomialnya berapa? 3. 3. Benar. Udah paham ya? Kita langsung lanjut aja. Jago nih. Oke. Nah, ini bisa kalian lihat bentuk-bentuk apa aja yang nggak masuk ke polinomial dan alasannya. Nah, contohnya ini, 3xy pangkat 2. Kenapa? Karena pangkatnya negatif. Nah, eksponen atau pangkat itu untuk polinomial, itu yang termasuk dalam polinomial itu, pangkatnya itu harus bulat dan positif. Gini. Kalau misalkan kalian lihat yang lain lagi, 2 per x tambah 2, ini kan juga enggak. Karena kenapa? Kalau di bawah kan berarti 2 per x kan ya. 2 per x ini kan nanti jadi 2x pangkat min 1. Enggak bisa juga, karena pangkatnya itu negatif. Sama, kurang lebih sama alasannya. Nih. Terus ini akar juga nggak boleh, karena harus bulat. Bulat itu kayak 0, 1, 2. Nah, x cos x ini juga bukan. Kenapa? Karena gimana ya? X-nya itu di dalam. Nah, kalau misalnya polinomial, itu dia cuma kayak pangkatnya gitu loh. Dia nggak boleh di dalam suatu fungsi lain, kayak kosinus, sinus, atau fungsi trigonometri lainnya. Makanya x cos x ini bukan variabel dalam fungsi bukan dalam termasuk polinomial gitu. Bisa? Lihat aja ciri-cirinya polinomial itu pasti dia pakai x berpangkat gitu. Kayak, oke, kita next. Nah, ini yang contoh-contoh yang merupakan polinomial, bisa dilihat nih. X per 2 bisa, ini X kuadrat diakarin, kan nanti jadinya X bisa. Akar 2 ini boleh, kenapa? Karena kan tadi, berarti ini derajat berapa kalau akar 2? Polinomial derajat berapa? Derajat 0 nggak sih? Benar. Kan nanti kalau derajat 0, sisa A0 kan ya? Nah, A0-nya di sini A0 sama dengan akar 2. Nah, kan nggak sama dengan 0. Berarti masih bisa disebut polinomial nih, teman-teman. Oke. Nih, ini ada kosinusnya, Kak. Kok boleh? Oke, jadi penjelasannya, karena dia nggak di dalam X, teman-teman. X-nya itu nggak di dalam, X-nya itu tetap di luar. Fungsi kosinus dan fungsi trigonometri lainnya di sini itu kayak konstanta, kayak koefisien. Benar, koefisien. Nah, jadi dia itu nggak setiap nilai X-nya berubah, nilai kosinus dan sinusnya itu nggak berubah. Ini tangannya. Nah, makanya dia itu masih disebut polinomial. Kecuali kalau misalnya cos X, nah kalau misalnya ini fx, kan berarti berubah nilai X, misalnya X-nya kalian ubah jadi berapa gitu. Di dalamnya ini juga berubah kan teman-teman. Dia itu jadi bukan polinomial gitu ya. Nah kalau ini, loh ini kenapa Kak? Kan ini ada pernya. Harusnya ini jadi X pangkat negatif 2 dong. Kenapa ini tetap polinomial? Tetap boleh, karena kalau misalnya disederhanakan, kalau kalian perhatikan lagi, ini pangkatnya masih positif teman-teman. Nih, kalau misalnya disederhanakan. Bisa? Tip. Bisa, Kak. Udah bisa ya bedain antara polinomial sama yang bukan polinomial. Kak, aku mau nanya yang tadi yang bukan polinomial itu. Yang kan ada X dikali Y pangkat min 2. Kalau misalnya variabelnya itu kita katakan X, kan bisa aja koefisiennya itu 3 per Y pangkat 2. Nah, masalahnya di sini kalau misalnya ada fungsi 3x y pangkat min 2, itu berarti udah menyatakan fungsi x dan y gitu. Nah, jadi pasti kedua nilainya mempengaruhi, kecuali ada keterangan y pangkat min 2 ini, y ini ada dibilang konstanta, tapi kan nggak ada. Gitu, Oke, saya. paham, Kak. Terima kasih. Oke.
Nah, ini bentuk umumnya bisa dinyatakan. Tadi bentuk besarnya yang tadi, yang kita udah tahu, yang ciri-cirinya kayak gitu, yang pangkatnya berpangkat 5, 4, 3, 2, 1, yang kayak gitu bentuknya, itu fungsi polinomial itu bisa kita sederhanain, jadi bentuknya fx sama dengan px kali hx tambah sx. Dengan px, hx, xx ini merupakan fungsi yang berbeda. Ini kurang lebih sama kayak konsep pembagian. Contohnya, misalnya ada 32. Kita bagi sama 5. Kalau kita bagi sama 5, 5 ini namanya apa? Pembagi, hasil bagi, atau sisa bagi? Pembagi. Pembagi. Nah, jadi 32 ini fungsi polinomial. Kita anggap fungsi polinomial. Nah, kalau kita bagi 5, sisanya berapa? Hasilnya berapa, sisanya berapa? Sisanya 2, hasilnya 6. Nah, ini kurang lebih sama. Kenapa? Karena misalnya, coba kalian lihat. Kalau misalnya kita anggap fx-nya fungsi polinomial, sama nih, px-nya itu pembagi, 5 nih, px pembagi. 6 itu hasil bagi, hx-nya. Dan 2 itu sisa bagi. Jadi bisa nggak Kak aku kerjain pembagian polinomial pakai konsep pembagian bersusun kayak anak SD? Boleh aja. Sebenarnya boleh-boleh aja. Tapi aku mau ngenalin ada 3 teknik pembagian polinomial. Ada pembagian bersusun, ada Horner, ada juga yang gabungan. Ada Horner sama Kino, digabung jadi Horner Kino. Nah itu kayak mempermudah kita aja sih teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian cuma kuasai satu, cuma kuasai pembagian bersusun atau cuma kuasai Horner, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kalian bisa Horner Kino, itu jauh lebih bagus lagi karena dia Horner Kino ini dibuat biar kita bisa nyelesain polinomial yang pangkatnya itu lebih besar dan pembaginya lebih besar. Nanti lebih banyak keluar di UTBK juga. Nah, sekarang kita udah lihat kan, ternyata konsep polinomial pembagiannya itu kurang lebih sama kayak pembagian bersusun yang kita pelajarin pas SD. Nah, sekarang aku coba kasih gimana ya? Kita langsung latihan soal aja kali ya. Gimana cara pembagiannya? Mungkin kita next. Nih, tentukan hasil bagi dan sisa dari pembagian x kuadrat tambah 6x kurang 10 bagi x kurang 1. Berarti ini polinomialnya, teman-teman. Dan ini pembaginya. Berarti kalian diminta untuk cari hasil bagi dan sisa baginya. Aku kasih waktu 2 menit. Aku kasih clue-nya, pembagiannya bisa kalian buat pembagian bersusun ini, teman-teman. Kayak pembagian waktu SD. Sampai sini ada pertanyaan? Sambil ngerjain. Aku X kasih waktu tambah 2 5 menit. ya, Kak? X tambah 5, sisanya berapa? Sisanya nggak, ntar Kak, aku nggak pakai sele-sele. Oke. Boleh dicari dulu, kalau misalnya ada yang nggak paham, boleh langsung X ditanya. tambah 7, Kak. Oke, X tambah 7. Sisanya? Sisanya min 3. 3. Oke, kita tunggu yang lain ya. Gimana, ada yang dapat hasilnya beda nggak? Iya Kak, bener-bener Sama. Kak. Bener-bener. Sama ya. Udah tahu caranya berarti? Ada yang mau jelasin? Boleh langsung. Instruksikan aja, aku bakal tulisin. Gimana nih Kak, caranya? izin Kak, kalau Mhm. dia caranya itu kayak pembagian biasa yang hasilnya tuh kita kalikan ke pembaginya, habis itu dikurangin lagi, ditaruh di bawah polinomnya, habis itu Iya, emang gitu. dikurangin gitu. Nggak apa-apa. Boleh langsung instruksikan aja gimana gitu. X Kak. Kenapa X? Karena kalau X dikalikan ke X kurang 1 itu hasilnya jadi derajat paling besarnya itu X kuadrat Mhm. kurang X. Oke, kenapa kita kalikan X? Intinya kita mau menghabiskan derajat terbesar ya teman-teman. Jadi intinya itu kita mau menghabiskan derajat terbesar. Misalnya nanti di sini 5X, di sini 5X teman-teman. Berarti kita harus kalikan sama berapa biar kalikan berapa sama X biar dia jadi 5X kuadrat, nanti 5X. Gitu kan. Yang penting derajat tertingginya itu harus habis teman-teman. Oke, kita lanjut. Berarti langsung X. Karena kenapa kalau X kali X nanti habis kan? Nah ini kita kurang kayak pembagian bersama, pembagian biasa teman-teman. Jadi X kuadrat kurang X kuadrat habis. 6X kurang min X, jadi 7X. Kurang 10-nya tinggal diturunin. Selanjutnya gimana? Ditambah 7. Alasannya sama ya, biar habis. Jadi tinggal 7 kali X kurang 1 ini. Jadi 7X kurang 7. Baru kalian kurangin lagi. Kurang 7X kurang 7. X habis. Min 10 kurang
min 7 jadi min 3. Nah, ini sisa bagi, ini hasil bagi, dan ini pembaginya. Kalau udah dapat ini, bisa nggak dinyatakan dalam ini? Bisa. Tinggal masukin aja. Kayak mana caranya? Ya udah, tinggal fx sama dengan pembaginya x kurang 1, hasil baginya x tambah 7, hasil baginya, sisanya min 3. Udah tinggal dibuat kayak gini. Hasilnya pasti bakal sama fx. Bisa? Bisa, Kak. Oke, kita lanjut ya. Kalau misalnya kecepatan atau ada yang mau ditanyain, langsung aja online. Oke, kita sekarang pakai cara Horner. Ada yang tahu nggak cara Horner itu gimana? Pakai koefisiennya gitu, Kak. Bisa. Gini ya Horner. Aku Iya. kasih waktu 1 menit deh. Kasih aku hasil bagi sama sisanya. Mau pakai cara pembagian bersusun kayak tadi juga boleh. Kak, hasilnya Mhm. x kuadrat kurang 4x dikurang 8. Kalau sisanya 6. Oke, ada yang punya jawaban lain? Aku sisanya 26. 26. Sama Kak, sisanya 26 juga. Oke, kayaknya yang negatif 6. Oh iya. Siap. Iya, Kak, 26. Rupanya 50. Aku kelihatnya 30. Oke. Good, good. Langsung aja kita bahas caranya. Yang tadi ada yang pakai pembagian bersusun. Udah pakai Horner semua nih. Oke. Jadi caranya teman-teman tinggal tulisin aja semua koefisiennya dari si fungsi yang kalian mau bagi. Contohnya ini 1, ini min 7. Kenapa di sini 1? Karena di sini sebenarnya 1 teman-teman, itu nggak ditulis. Jadi 1, min 7, 4, 50. Nah, dia itu nanti ada bintangnya di sini, karena ini nggak perlu diisi. Nah, X kurang 3, kita harus ngisi sesuatu di sini, pembaginya. Tapi kita nggak boleh isi X kurang 3. Tapi kita isi 3. Ada yang tahu nggak kenapa? Pembuat nolnya, Kak. Pembuat 0, bisa dibilang kayak gitu, cuma nanti kalian bakal kesusahan di Horner Kino konsepnya kalau kayak gitu. Bisa dibilang faktornya, tapi gimana ya? Ada yang lebih tepat dari faktornya. Soalnya kalau nanti kalian beranjak ke Horner Kino, kalian nggak mungkin bisa nemuin, bakalan habisin waktu kalau misalnya kalian nemuin faktornya. Nah, ini kan teman-teman bentuknya AX kurang B kan ya. Nah, yang kalian masukin ke sini itu X-nya itu min B per A, teman-teman. Jadi tinggal min 3 per 1. Jadi ini yang kalian masukin. Dengan 3. Bisa dibilang faktornya, tapi aku takutnya kalian nanti kalau beranjak ke Horner Kino, kalian bakal kesulitan. Oke? Sip. Tinggal kalian masukin 3, min B per A. Ya udah tinggal, ini kalian jumlahin ya. Ini 1, baru kalian kaliin 3 ke sini. Ini jadi 3, ini jadi min 4. Baru ini min 4, kalian kaliin 3 lagi. Jadi min 12. Min 4 tambah 12, min 8. Kalian kaliin 3 lagi, jadi min 24. Kalian jumlahin lagi, jadinya 26. Nah, ini kan derajatnya 3 ya, teman-teman. Derajatnya 3. Kalau derajat 3, itu kolomnya 4, pasti plus 1 gitu. Jadi kalau misalnya derajatnya 2, kolomnya 3. Derajatnya 3, kolomnya 4. Nih, kayak gini, 4. Ini sebenarnya nggak kubikin aja kolomnya, sebenarnya ada kolomnya. Nah, kalau misalnya derajat 3 bagi derajat 1, ini kan derajat 1 kan ya. Hasilnya itu harusnya derajat berapa? 2, Kak.
Derajat 2. Nah, kalau derajat 2 berarti berapa kolom? 3. Nah, berarti 3 kolom yang pertama ini hasilnya teman-teman. Dan sisanya itu sisanya. Gitu. Nah, dan dimulai dari pangkat 0. Jadi ini X pangkat 0, X pangkat 1, X pangkat 2. Dan ini berarti dimulai dari X pangkat 0. Berarti X pangkat 0. Gini. Berarti hasil baginya X kuadrat kurang 4X kurang 8. Dan sisanya itu 26. Udah benar ya jawabannya berarti? Dijago-jago nih. Oke, berarti bisa kita tinggal tulis dalam bentuk yang bentuk sini. Nih. Tinggal buat aja, berarti fx-nya yang ini ya teman-teman, yang x pangkat 3 dan bla bla bla. Berarti fx sama dengan px. Px itu berarti pembagi x kuadrat kurang 4x kurang 8 kali hx. Hx hasil bagi. Hasil baginya mana teman-teman? Pembaginya, sorry. Pembaginya itu x kurang 3 ya. Berarti x kurang 3. Hasil baginya x kuadrat kurang 4x kurang 8. Dan tambahin sisanya. Tambah x 26. Oke, tinggal gitu aja teman-teman. Bisa ya? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Sip. Kita lanjut. Pakai Horner-Kino. Soalnya beda. Tentukan hasil bagi dan sisa dari pembagian x pangkat 4 kurang 3x kuadrat tambah 2x tambah 1 oleh x kuadrat kurang x kurang 4. Aku kasih waktu 1 menit. Kalau misalnya ada yang udah tahu jawabannya, bisa langsung kasih apa. Belum ada yang dapat? Bentar, Kak. Oke. Kak, hasilnya x kuadrat tambah x tambah 2. Hah? Gimana? Oke, x kuadrat kurang 2x tambah 2. Misalnya. Yang cewek deh. Sisanya berapa? Sisanya 1. 1. Sama? Wisnu? Kak, aku dapatnya nggak tahu salah atau nggak. X kuadrat tambah x tambah 2. Sisanya 8x tambah 9. Make sense. Oke, kita bakal find out siapa yang benar, siapa yang salah. Oke, pertama ini polinomial derajat berapa teman-teman? 4, Kak. 4. Berarti kolomnya? Harusnya ada 5. Cuman derajat 3-nya nggak, yang pangkat 3-nya kan 0. Tetap 5. Iya, tetap 5. Berarti ini 1 koefisien x pangkat 4-nya. Koefisien x pangkat 3-nya 0. 0. Koefisien x pangkat 2-nya? Min 3. 3. Ini? 2, 1. 1. Nah, tadi kan x kurang 3 teman-teman. Kalau x kurang 3, ini suku 1 kan. Berarti suku 1 kolomnya 1 aja. Beda ya kalau yang horizontal sama yang vertikal. Kalau misalnya yang horizontal tadi harus di plus 1, yang ini gak usah. Ini kan berarti derajat 1 tadi 1 kolom. Berarti kalau misalnya derajat 2, kira-kira berapa kolom? 3. 2. Entar. Iya, 3. 2. Gak usah ditambah. Iya benar. Nah, kira-kira berapa nih? Berarti 2 kan? Kira-kira berapa nih yang kita isi di sini? Nggak tahu caranya, Kak. Ini Horner bertingkat kan. Ada ribut. Benar. Angkanya ada 3, Kak. Nggak tahu, Kak. Oke. Nah, jadi pakai yang min B per A tadi. Nah, tapi yang atasnya itu kita kerjain dari belakang. Jadi min 4 per 1
Kan di sini 1. Berarti min 4 per 1 itu yang kita isi di sini. Baru selanjutnya yang di sini kita isi itu min 1 per 1. Lama-lama makin maju ke depan gitu. Tapi tetap min-min gitu. Gitu ya. Bisa? Itu memang min semua, Kak. Mhm. Tapi aku nggak Eh, tahu aku bakal kebalik harus dari depan atau ke belakang, tapi kita bakalan lihat nanti benar atau salah. Nah, kalau misalnya di kolomnya lebih banyak, bentuk asterisknya atau bentuk kolom yang harus kalian kosongin itu nanti bentuknya kayak segitiga. Terus kalau digabung nih nanti dia jadi persegi. Jadi kalau misalnya nanti ada 3, berarti tinggal buat kayak gini, terus nanti di sini ada kayak gini. Karena kalau dia harus melengkapi gitu loh teman-teman. Tapi dia digeser ke ujung. Bisa? Kalau misalnya ini 2 kan, jadinya cuma kayak gini segitiganya. Oke, bisa? Ini kan bisa, sebenarnya di Kak. sini tapi didorong ke ujung gitu. Oke, tinggal turunin aja ini 1 kali 1 kali 4. Langsung dikali-kaliin aja sama pengkalinya di sini. Baru ini tinggal kita jumlahin, ini jadi 1. Ini berarti jadi 1, ini jadi 4. Berarti ini kita jumlahin jadi 2. Kak, Nah, bentar-bentar. mhm. Pelan-pelan dong, Kak. Oh, ini kita kaliin aja. 1 kali 1, 1 kali 4. Baru kita masukin ke sini. Kayak gitu. Bisa nggak? Iya, bisa, Kak. Mikirnya gini aja, kalau misalnya kita mau masukin ke sini, apa aja yang harus kita kaliin? Berarti yang sebelumnya sama sikon ini. Gitu. Paham, Kak, paham. Oke, ini tinggal dikali-kaliin aja. Ini 2 kali 1 kan berarti. Ini 2 kali sikon ini. Berarti 2 kali 4, 8. Tinggal jumlahin aja. Ini berarti 8, ini 9. Kayaknya salah, cuma Kak, Kak, apa sih? Itu bukannya yang min 3, yang duanya itu bukannya 1 ya? yang ini. Oh iya bener, itu 1 rupanya. Ya, itu 1. Maaf ya, tulisanku jorok. Oke, tadi Salah ini, Kak. Yang 2 di bawah 2 bukannya 8. ini. Enggak di atasnya, yang 4 itu. Nah, itu bukannya harusnya 8 ya, Kak? Enggak, karena dikaliin dari sini. Diagonalnya. Oh, ngaliinnya gitu, enggak kayak 1 kali 4 baru 4, 1 kali kiri itu ya kaliannya. Dari sini. Dari patokannya tetap ini. Oh, enggak ini. Enggak ini patokannya. Diagonal ya, teman-teman. Jadi kerjanya bertahap gitu, kayak naik ular tangga tadi. Kayak dari sini ke sini, baru dari sini ke sini, baru dari sini ke sini, gitu. Bisa nggak? Oke, paham, Kak. Enggak pernah pakai cara ini soalnya. Oke, nggak apa-apa. Nah, tadi kan derajat 4 ya. Kita bagi sama derajat 2. Berarti hasil baginya derajat berapa, teman-teman? 2, Kak. 2. Berarti kolomnya berapa, teman-teman? 3. 3. Berarti kita tinggal pisah 3 sama 2. Nah, berarti ini tinggal kita buat aja dari pangkat terendah ya. X pangkat 0, X pangkat 1, X pangkat 2. Baru ini X pangkat 0, X pangkat 1. Gitu. Nah, berarti hasil baginya X kuadrat tambah X tambah 2. Sisa baginya 8X tambah 9. Shout out ini. Tadi benar. Nah, tapi kalau misalnya aku sendiri ragu nih teman-teman, kayaknya kebalik deh tadi. Kayaknya dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan ya. Tadi kan kalau misalnya kita kerjain kan dari belakang ke depan ya, 4 sama 1 min-min gitu kan. Nah, berarti kan kita bisa tulis fx-nya ini pembaginya berapa tadi teman-teman? X kuadrat kurang X kurang 4 kali hasil baginya X kuadrat tambah X tambah 2 ditambah hasil baginya berarti 8X tambah 9. Sampai sini bisa teman-teman? Kak, jangan cepat-cepat, Kak. Oke, sorry, mau diulang dari mana? Sorry. Dari awal. Dari awal kolomnya ini? Iya. Oke. Jadi pertama, sama kayak tadi Horner yang pertama, kalian kan tadi lihat derajatnya 4. Berarti kolomnya kan ada 5. Nah, kalau kolomnya 5, kalian tinggal isi-isin aja tuh koefisiennya. Berarti ini koefisiennya 1, 0. Kenapa 0? Karena ini sebenarnya ada X pangkat 3 kan di sini. Tapi kenapa nggak muncul? Karena koefisiennya 0. Sampai sini bisa? Bisa, Kak. Bisa. Oke, terus lanjutin aja min 3, 2, 1 gitu kan. Nah, untuk
tadi kan kalau misalnya nentuin yang vertikal, itu kalau misalnya derajatnya 2, berarti kita siapkan 2 kolom aja, nggak usah ditambah 1, kayak yang horizontal. Nah, berarti ada 2 kolom, tapi pertanyaannya gimana cara ngisi 2 kolom ini? Angka berapa yang harus kita isi? Nah, caranya itu min bilangan terakhir per A. A-nya itu koefisien dari si X yang paling tinggi. Jadi kalau misalnya nanti 2X kuadrat kurang X kurang 4, berarti di sini bukan 4 lagi teman-teman, tapi min 4 per 2. Berarti di sini nanti jadi 2. Sampai sini bisa? Seandainya ini. Min bilangan terakhir per A. A yang aku maksud di sini. Tapi dari awal sampai sekarang kita belajarnya, tadi aku kasih 1 terus. Makanya kayak nggak berubah. Tapi kalau misalnya di sini 2, kalian harus hati-hati. Bisa? Oke, bisa ya. Intinya kalian isi bilangannya ini, min bilangan terakhir per bilangan di awal. Terus maju lagi min bilangan terakhir per bilangan di awal. Tapi karena di sini X kuadrat doang, berarti di sininya 1. Berarti tinggal min aja ya teman-teman. Min 4 per 1, min X per 1. Jadinya 4 sama 1. Sampai sini bisa? Bisa, Kak. Oke. Baru tinggal turunin aja nih. 1. Oke, di sini dapat 1. Baru kita kalikan sama pengalinya yang di vertikal ini. Jadi 1, jadi 4, 1 kali 1, 1 kali 4. Sampai sini bisa? Baru tinggal dijumlahin. Lanjut lagi. 0 tambah 1 berapa? 1. 0 tambah 1, 1. Tinggal kaliin lagi ke kanan atas. Sesuai dengan pengalinya di sini. Ini pengalinya, teman-teman. Baru kita jumlahin lagi, terus ke bawah, terus kita kaliin lagi ke kanan, gitu. Kanan atas ya. Baru dijumlahin lagi semuanya gitu. Bisa? Nanti dapat sampai sini. Kalinya gimana, Kak, yang di tabel itu? Secara diagonal kanan atas. Gini. Jadi ini kan kita udah dapat 1 kan. Tadi kan ini sama ini masih kosong. Nah, gimana cara isinya? Berarti tinggal 1 yang diagonal ini kalikan sama pengalinya yang di kiri. Berarti ini 1 kali 1. Ini 1 kali 4. Ini baru isinya di sini. Isinya di sini. Bisa? Bisa. Bisa, Kak. Baru Oke. dijumlahin ke bawah. Nanti dapat bilangan baru. Nah, ini tadi tuh masih kosong. Kita nggak tahu. Cara carinya gimana? Dari 2 ini, kita kalikan ke 1, baru nanti pindah ke sini, 2 kali 1 ya 2. Baru 2 kali 4, jadi 8 kan? Baru kita pindahin ke sini. Sesuai sama tabel diagonal ke atasnya. Bisa? Bisa, Kak. Ya. Berarti tinggal jumlahin ke bawah, terus sudah deh dapat. Terus kalian tinggal bagi. Nah, cara baginya yang kayak tadi, derajat 4 bagi derajat 2. Berarti hasilnya pasti derajat 2, tinggal 4 kurang 2 doang. Nah, berarti kalau derajat 2, kolomnya ada berapa hasil baginya? Kolomnya harusnya ada 3, karena harus plus 1 kalau horizontal. Nah, jadi tinggal kalian sediain 3 kolom buat hasil bagi, sisanya itu pasti hasil sisa bagi. Baru tinggal kalian nyatain dalam gini deh. Bisa? Bisa, Kak. Ada yang masih bingung? Kalau kalian nggak percaya sama pekerjaan kalian sendiri, kalian bisa kaliin lagi nih. Hasilnya bakal sama nggak sama fx yang di awal? Kalau hasilnya sama, berarti kalian udah benar. Bisa? Oke. Ada yang mau ditanya? Apa aku kecepatan? Kak, sebenarnya kecepatan, cuman udah paham. Kak, Oke. gimana kalau ngeceknya? Apa yang dikali? Tinggal dikaliin aja. Kalikan ke dalam, Oh, ntar sama soalnya. pasti sama. Kalau benar. Iya, iya. Bisa? Lanjut, Kak. Sip. Lanjut. Kira-kira bakal lanjut apa nih? Semua tekniknya udah kejelasin. Berarti selanjutnya kita bakal ada teorema lagi yang harus kalian tahu. Ini sebenarnya gimana ya? Kalau kalian bisa pembagian Horner tadi, kalian bisa buktiin sendiri sih. Contohnya, jika fx dibagi oleh x kurang a, hasilnya itu fa. Nih, contohnya aku kasih fx-nya misalnya x kuadrat kurang 2x. Dibagi sama x tambah 2. Gitu kan? Jangan deh. X kurang 2 gitu kan. Nah, kalian diminta sisa baginya gitu kan. Nah, sisa bagi dari si kawan ini. Hasil baginya itu pasti F2 berdasarkan teorema. Tapi kalau kalian nggak percaya, kalian coba aja. X kuadrat kurang ini 3x deh. Nih, X kuadrat kurang 3x, kalian bagi sama X kurang 2. Coba deh, kalian pakai pembagian bersusun, atau Horner Kino, juga nggak apa-apa. Ini berarti 2, Kak. 2-nya berarti
Berapa hasilnya? Harusnya min 2 sih. min 2. Nah, nanti kalian bakal dapat sisanya kalau pakai pembagian bersusun, Horner, itu pasti hasilnya min 2. Nah, min 2 ini ternyata sama aja kalau misalnya kita substitusi 2 ke FA. FA itu yang di awal. Fx ini kita substitusi, X-nya sama dengan A, yaitu 2. Jadi kita masukin 4 kurang 3 kali 2. 4, 2 kuadrat kurang 3 kali 2, alias FA. Nah, FA ini bakal sama dengan sisa baginya. Ini bakal bermanfaat nanti kalau misalnya kita udah ngerjain soal. Bisa? Jadi misalnya nanti kalian dikasih soal tuh, kayak soal aku tadi. Tentukan hasil bagi dari X kuadrat tambah X tambah 1 dibagi X kurang 1. Diminta sisanya. Waktunya cuma 10 detik. Ya kali kalian gambar Horner 10 detik siap. Belum lagi nyoret-nyoretnya, tambah-tambahnya jumlahnya. Jadi tinggal kalian substitusi aja X-nya itu A. X-nya berarti A-nya berapa? 1. A-nya 1, gitu kan? Karena X kurang A, berarti A-nya 1, gitu kan? Nah, berarti tinggal kalian substitusikan aja A-nya 1, berarti 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1, berarti sisanya pasti 4, teman-teman. Gitu doang. Bisa ya? Bisa, Kak. Oke. Kita next ke sifat selanjutnya. Ini pengembangan aja sih dari yang sebelumnya. Kan tadi X kurang A. Nah, ini seandainya AX kurang B, itu nanti jadi B per A. Kayak pembuat nolnya lah gitu. Kan tadi pembuat nol di sini A kan. Nah, itu sisanya pasti pembuat nolnya, kalau disubstitusiin, itu pasti sisanya, teman-teman. Gitu. Bisa ya? Ini bisa kalian buktikan sendiri, terserah pakai fungsi apa, kalian buat sendiri fungsinya X pangkat 3 kurang X kuadrat, dibagi sama berapa, kalian buat sendiri, terus kalian coba-coba masukin, itu pasti benar hasilnya. Kalau salah, nggak mungkin. Bisa? Contoh, Kak. Contoh, sebenarnya kalian bisa sendiri sih. Contohnya, X-nya aku buat X kuadrat kurang 3X juga deh. Dibagi sama 2X kurang 1. Berdasarkan teorema, berarti kalau misalnya kita substitusikan X-nya setengah, itu pasti sisanya kan? Kalau kita substitusikan setengah, dari mana setengah, Kak? AX kurang B kan? Berarti A-nya 2, B-nya 1. Berarti F1 per 2 gitu kan? Berarti kita substitusiin setengah. Atau bisa kalian cari misalnya 2X kurang 1 sama dengan 0. Kalian sama dengan 0 kan? Nanti X-nya dapat setengahnya, teman-teman. Kalian substitusikan ini ke fungsi awalnya, itu pasti dapat kalian itu hasil sisanya gitu. Kalian substitusi ini setengah berarti jadinya 1/4 kurang 3 kali setengah, 3 per 2. Ini kan jadinya min 5 per 4. Iya. Nah, kalau kalian bagiin secara manual, pakai metode apapun, itu juga pasti hasilnya sama. X kuadrat kurang 3X, di sini. Pakai apa? Pakai pembagian bersusun. X kuadrat kurang 3X, dibagi sama 2X kurang 1. Berarti ini biar habis, kaliin setengah X. Setengah X jadinya X kuadrat, kurang setengah X, dikurang, ini nanti jadi berapa? Min 7 per 2X. Iya nggak? Salah. Min 5 per 2 ya, teman. Karena ini min lagi, jadi plus. Min 3 plus setengah. Jadi min 5 per 2X. Nah, kan ini harus habis, berarti kalian kaliin sama min 5 per 4. Biar pas dikaliin sama 2X, dia habis. Nah, nanti kan jadinya 5 per 4 di sini, teman-teman. Bener nggak sih? Salah nggak sih? Di bawah, Kak, 5/4-nya. Oh iya. Jadinya dia minus waktu dikurang. Benar-benar. Nanti 5 per 2-nya di bawah lagi ya. Baru nanti ada 5 per 4 di sini, baru kurang nanti dapat minus. Sip. Sama aja sebenarnya. Oke? Bisa ya? Kak, Siap. kan B per A berarti 1 per 2, bukan min 1 per 2. Enggak dong. 2X kurang 1. AX kurang B. A-nya berapa? 2. 2. Min-nya udah sama ini. Min-nya. Oh, B-nya 1. Nah, kalau misalnya nanti kalian ketemu 5X tambah 6, berarti X yang harus kalian substitusikan berapa? Min 6 per 5. Min 6 per 5. Karena ini sebenarnya min 6 gitu loh. Jadi sebenarnya min 6 karena bentuknya harus negatif gitu. Atau kalau misalkan kalian pusing, kalian sama dengan kan aja 0. 5X tambah 6 sama dengan 0. Kalian cari aja X-nya. Tinggal X. Oke? Bisa? Karena aku Bisa, Kak. putus-putus.
Iya Oke. Kak, putus-putus. Oke, udah enggak ya? Sip. Sifat selanjutnya itu sama aja sih. Fx habis dibagi oleh x kurang a, maka fa itu 0. Contohnya, x kuadrat kurang 2x. Gini kan. Ini kan kalau kita faktorkan x kali x kurang 2 ya. Atau dengan kata lain, dia pasti bisa habis dibagi x kurang 2. Misalkan, x kuadrat kurang 2x ini kita bagi sama x kurang 2. Berarti kita substitusi x-nya sama dengan 2. Gitu kan. Kalau kita substitusi 2 berarti 4 kurang 2 kali 2. 4 kurang 4 sama dengan 0. Pasti habis. Pasti 0. Sesuai dengan teoremanya. Bisa? Ini Bisa. sih paling sering. Ini paling sering dijadi buat soal. Oke. Oke. Ini Horner-Kino sih teman-teman, pengembangan dari Horner-Kino. Sebenarnya sama aja. Kalau misalkan bisa ini, pasti kalau misalkan kalian ngulik-ngulik, pasti dapat juga ini. Jadi kalau misalnya dibagi sama X kurang A kali X kurang B, tapi jarang ya. Jarang bisa kita faktorkan gitu pembagiannya. Biasanya pembagiannya itu aneh-aneh ya, kayak X kuadrat tambah 7X tambah 1000. Ini 100 lah. Ini gimana kita bisa faktorkan, kayak males gitu kan, cari A-nya sama B-nya. Nanti pasti susah disubstitusikan. Jadi aku nggak terlalu ngarep kalian buat hafal ini sih, tapi but in some cases it works. Tapi ya nggak, aku sih aku nggak hafal. Oke? Tapi kalau kalian mau buktiin sendiri, boleh. Kalau misalnya X-nya itu X pangkat 3 tambah 2X kuadrat tambah 5 misalnya, terus kalian bagi sama X kurang 2 kali X kurang 1. Kalau misalnya pakai Horner, tinggal kalian jabarin aja ini. Baru kalian cocok logikan lah, gitu. Kayak yang aku buat tadi. Bisa ya? Ini PR kalian lah. Oke? Oke Kak. Aku lanjut ya. Ini teorema faktor. Sebenarnya kebalikan doang. Kayak coba kayak X kurang A adalah faktor dari Fx, berarti Fa sama dengan 0. Artinya gimana? Kalau misalnya X kurang A faktor dari X, Fx kan sama aja tadi kayak yang sebelumnya, berarti X kurang A itu membagi Fx gitu. Kayak permainan bahasa aja. Terus ini kalau misalnya Fx, Fa-nya sama dengan 0, Fb-nya sama dengan 0, artinya dia dibagi X kurang A kali X kurang B sama dengan 0. Kenapa? Bisa kita lihat tadi di sebelumnya. Itu kayak pembalikan aja gitu teman-teman. Kayak kalau misalnya di sini X sama dengan A, itu habis, X sama dengan B habis, itu pasti otomatis 0 kan. X kurang A kurang A, 0. Ini bakal 0, ini X sama dengan B, ini juga 0. Jadi sisanya pasti 0 tambah 0 ya 0. Kayak pembalikan bahasa aja, kayak permainan bahasa aja. Kayak cuma dibalik gitu. Bisa ya? Bisa Kak. Oke. Oke, ini teorema Vieta. Nothing special sebenarnya, nggak terlalu spesial. Gimana kalau misalnya bisa kalian buktiin sih, misalnya kalian punya X kuadrat tambah 5X tambah 6. Ini difaktorin jadi apa? X tambah 1, salah. X tambah 2, X tambah 3. Sama dengan 0. Berarti X1-nya berapa? Min 2, min 3. Nah, kalian tinggal cek aja, berarti X1 tambah X2 sama dengan min 5. Nah, kalian tinggal cek aja min 5 ini dapat dari mana? Oh, ternyata minus ini per 1. Ini min 5 per 1 gitu. Bisa kalian cari sendiri. Baru X1, X2. Ini kita kaliin dapat berapa? 6 ya. Nah, kalian cek sendiri 6 itu dapat dari mana? 6 itu dari ini per ini gitu. Bisa ya? C per A. Bisa? Bisa Kak. Bisa, Kak. Nah, tapi kalau misalnya lebih ribet kayak gini, lebih susah kan nyari faktornya. Misalnya dikasih X pangkat 3 tambah 5X kuadrat tambah 6X tambah 7 kayak gimana cari-cari faktornya, nggak pernah diajarin di sekolah Pak. Ini juga ribet gitu loh. Kenapa nggak diajarin di sekolah? Karena ribet dan kurang berguna juga. Jadi ya pakai Vieta berarti kita tinggal bisa kita tahu X1 tambah X2 tambah X3 itu nanti min 5 gitu. Min 5 dapat dari mana? Minus per ini. Geraknya dari dalam ya teman-teman. Geraknya dari dalam, terus makin lama makin keluar. Terus plus minusnya itu ganti-ganti. Jadi kalau udah minus tadi di awal, berarti jadi plus. Terus kalau udah plus, jadi minus lagi. Jadi kalau misalnya nanti polinomial sampai pangkat 100, AX pangkat 100 tambah BX pangkat 99, itu ya tetap aja X1 tambah X2 tambah sampai berapa juga X pangkat 100, itu nanti min B per A juga.
min B per A. Terus lanjut jadi C per A, min D per A, E per A, min F per A, G per A, min H per A, gitu terus. Oke, bisa? Bisa, Kak. Bisa. Oke, gak susah ya, cuma namanya aja yang aneh. Agak aneh sih. Aduh, maaf. Tapi ini sering dipakai loh Kak, yang derajat 2 sering dipakai, yang lebih juga sering dipakai. Iya, Kalau lumayan. kan ini, aduh, bentar aku mikir. Kalau dia fungsinya berderajat 4 gitu, berarti perkalian dari semua akar-akarnya positif Kak. Gitu kan dia. Iya. Ya paham. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Yang derajat 3 ulangin lagi, Kak. Yang derajat 3 sebenarnya konsepnya sama kayak yang derajat 2. Mulai dari dalam, min B per A dulu, baru jadi positif, jadi C per A, baru jadi negatif lagi. Tapi kan kalau misalnya di derajat 2 nggak ada lagi kan, kayak udah habis, kayak buat apa. Nah, tapi kalau misalnya di derajat 3, karena masih ada kan, min B per A, baru jadi positif berarti, jadi C per A, baru lanjut lagi jadi negatif, tukar-tukaran. Karena masih ada emang sukunya, berarti ya D per A lagi, min D per A lagi, gitu. Paham nggak? Dan, oh ya, aku lupa jelasin. Kalau misalnya tadi X1 tambah X2, baru ini X1 sama X2, kalau misalnya yang ini, yang pertama itu penjumlahan. Penjumlahan, terus yang kedua itu perkalian, terus dijumlah, sukunya 2. Gitu. Di sini juga sama sebenarnya konsepnya. Sukunya 2. Tapi karena cuma ada 2 suku, ya 1 biji doang. Tapi karena di sini ada 3, terus harus kalian pasang-pasangkan jadi 2, makanya jadi ada 3 biji. Gitu. Paham nggak? Jadi ini suku 3, tapi karena nggak ada sukunya yang lain lagi, jadi makanya cuma 1 biji gitu. Nanti kalau misalnya derajat 4 kan jadi X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 kan. Nah, baru yang selanjutnya itu X1 X2, X1 X3, X1 X4 gitu. Baru yang selanjutnya lagi X1 X1 X2 X3 tambah X2 X3 X4 gitu. Baru yang terakhir lah nanti X1 X2 X3 X4 gitu. Bisa ya? Bisa? Siap, bisa. Yang tadi yang nanya, derajat 3, udah paham? Paham, Kak. Oke. Kita next ya. Kayaknya latihan soal deh. Yes, latihan soal. Udah ready belum? Tepuk tangan Ready. dulu buat kalian karena udah capek belajar materi. Kayak kalian udah belajar keseluruhan materi polinomial. Tepuk tangan buat kalian. Self care, self love. Kita bakal masuk ke latihan soal. Jangan stres. Kita masuk. Udah ready? 3, 2. Langsung kerjain. Aku kasih waktu berapa ya? Untuk pertama mungkin 3 menit. Atau 2 menit. 2 menit ya. 3. Oke, 3. Aku kasih waktu lah. 3, 2, 1. Kak, ini nanti sampai jam berapa? Kak Tessa masih di sini nggak? Ini sampai jam berapa Kak Tessa? Oke, sepertinya Kak Tessa. Sekapan siapnya aja materinya. Mm-mm. Oke. Tapi kalau Maksimal dari jadwal jam berapa sih? Bentar ya, aku rada lupa. Naruh itu jam 19.30 sih kalau di jadwal. Oke. Oke, semangat semuanya. Kasih Kak. Hasilnya min 2, Kak. Oke, ada yang jawabin 2. Ada yang lain lagi? Bener nggak ya min 2?
Kak, aku dapatnya 0. Oh, oke. Ya, nggak salah. Min 2, Kak, min 2. A-nya itu min 1, salah aku. Oke. A-nya berapa? Min 1. Iya nggak sih, Kak? Oh, oke, oke. Oke, yang mau jelasin langsung jelasin aja. Boleh langsung annotate atau instruksikan aku gimana, biar aku tulisin. Aku coba ya, Kak. Aku ragu jawabannya. Oke. Kalau aku caranya tuh aku substitusi A ke yang persamaan GX. Habis Mhm. itu disama denganin 1. Mhm. Pangkat 3 tambah 2A kuadrat tambah bla bla bla. Nah, 2-nya itu di Ini? Kak, aku nggak gitu. Oke, oke, jadi gimana? Aku yang kedua ruas dikurang sama min 2. Enggak, itu udah benar. Nah, Oke. satunya itu di sebelah kanan, jadinya min 1. Satunya di sebelah kanan, jadi Dipindah ruas, Oh. dipindah ruas. Sorry, guys. Habis itu yang A-nya itu aku keluarin. Habis itu Mhm. Kamu coba-coba min 1 terus ternyata benar. iya. Gitu lah, Kak. Ada yang lain tadi yang jawab min 2, ada cara lain? Ini boleh juga ya? Tadi yang cewek gimana caranya? Halo, ngilang. Yang cewek tadi gimana? Oke. Iya ya. Tadi aku Nggak bisa tadi. jelasinnya, Kak. Oh, nggak bisa jelasin ya. Oke, oke. Jadi sebenarnya caranya udah bener. Tapi kalau misalnya aku bakal pindahin dia ke kanan. Jadi A pangkat 3 tambah A kuadrat tambah 2A kurang 1. Tambah 1 sama dengan 0. Terus ini aku faktorin aja. Ini kan ujung sama ujungnya bisa ketemu ini. Jadinya, gimana? Jadinya kan tadi A pangkat 3 tambah 2A kuadrat tambah 2A tambah 1. Tapi sebenarnya sama aja konsepnya. Kita mau menemukan kalau misalnya A itu min 1. Tapi aku pakai pemfaktoran aja sih. Ini A pangkat 3 tambah 1 bisa aku faktorin. Jadi A tambah 1 kali A kuadrat kurang. A tambah 1 kali A kuadrat kurang A tambah 1. Ini ada bingung nggak? Paham, Kak, Tambah aljabar. 2A kali A tambah 1. Ini aku cocokin sama yang ujung. Jadinya ini. Baru ini aku faktorin. Jadinya ini. Terus A tambah 1 yang digabungin gitu. Benar. Terus ini tinggal dijumlahin jadi A kuadrat tambah A tambah 1. Nah, ini kan solusinya nggak ada nih, nggak real. A-nya nggak real. Jadi, solusi satu-satunya itu A sama dengan min 1. Ini A plus 1 ya. Nah, berarti kalau misalnya mencari fx dibagi x kurang A, tinggal substitusi aja. X-nya sama dengan min 1. Gitu kan? Berarti, jadinya fx sama dengan 1 kurang 1 kurang 2. Sama dengan min 2. Bisa? Bisa, Kak. Oke, ada yang bingung? Mari kita lanjut. Soalnya tinggi banget kalau untuk soal nomor 1 nggak sih, Kak? Enggak sih, soal selanjutnya bakal, aduh maaf, lebih menantang. Bahasanya lebih menantang. Nggak susah ya teman-teman, lebih menantang. Oke?
Lanjut, Oke. Kak. Lanjut. Oke, ini soal sekolah aku bukan ya? Bukan ya. Oke, selesai aja teman-teman. Ini mudah, jauh lebih mudah dari yang tadi. Kak, itu Q-nya di mana? Oh iya, udah enggak, Kak. Maaf. Sip. Nol ya, Kak? Iya benar. Ada yang dapat juga? Mudah aja sih, tinggal substitusi -1. Terus kalau misalnya sisanya sama, artinya kalau kita Disama substitusikan, denganin. benar. Kita substitusi -1 sama gitu. Oke, tinggal kita substitusi 2 kali -1 pangkat 3, -2 kurang P, min Q, tambah 6. Sama dengan, ini -2, tambah 3, tambah 4 kurang 1. Ini jadinya 6, habis sama ini -2 habis. Pindah ruas, jadi P tambah Q sama dengan 0. Bisa? Bisa, Kak. Bisa, Oke. Kak. Ini jauh lebih mudah ya dari yang tadi. Ya enggak? Iya, jauh. Oke. Jika kita cukup banyak ini, dengan A, B, C konstan, cukup banyak PX bersisa min 2007 ketika dibagi 2007, dan juga bersisa min 2007 ketika dibagi X sampai 2007, maka C sama dengan... Kak, maksud A, B, C konstan itu gimana? Nilainya tetap gitu? Oh iya, itu cuma bahasa. Biar soalnya panjang, biar kalian nggak mau baca, terus kalian skip. Hasilnya 0 nggak sih, Kak? 0, Yes. iya benar. Mau di-share caranya? Mau, Kak. Oh enggak, maksudnya kalian mau share? Kalian jelasin gitu. Oh, enggak. Sebenarnya sama. Kan kalau misalnya dibagi X kurang 2007, berarti sisanya 2007, min 2007, berarti kalian substitusikan X kurang 2007 berarti ke dalam persamaan PX itu nanti sama dengan 2000, min 2007 gitu. Jadi P 2007, kalian substitusi 2007 gitu kan. Jadi jadinya A kali 2007 pangkat 6 tambah B kali 2007 pangkat 4 tambah C kali 2007 kurang 2007 gitu kan. Ini Iya. hasilnya, berapa? Ini hasilnya sama dengan min 2007. Atau kalau bisa ganti ini jadi min 2007. Nah, ini kan bisa dicoret kan sama yang ini. Nih. Iya, benar. Baru kalian bagiin sama 2007 semuanya. Jadi 0 sama dengan A kali 2007 pangkat 5. Ini biar sederhana aja sih. Tambah B kali 2007 pangkat 3. Tambah C gitu kan. Lakukan hal yang sama pada yang ini, min 2007 dan kawan-kawannya. Hasilnya min 2007 juga kan. Nanti aku langsung skip aja ke Izin, hasil Kak. akhirnya. Ini harusnya... Kak, kalau nggak usah di iniin pangkat, nggak usah dibagi 2007 kayaknya bisa boleh, deh, Kak. boleh. Soalnya kan itu yang satu lagi kan, ntar, seret. Kan satu lagi itu kan pangkat disubstitusikan min 2007. Jadi kalau pangkat 6 kan pasti hasilnya positif. Jadi kan bisa saling coret, nanti ketemu C-nya itu sama dengan 0 karena
yang atas itu di C dikali 2007, yang bawah di C dikali min 2007. Jadinya salah satu-satunya cara supaya sama dengan C-nya itu harus 0 gitu kan. Ini tinggal kalian samain aja. Ini bagi 2007 juga boleh, tapi kalau misalnya tadi kita nggak bagi 2007, kayak ini bilang si Wisnunya. Ini kan tadi tetap 2007 pangkat 2006, terus ini kali 2007. Ini bisa kita langsung kurangin nih teman-teman. Oke, kita kurangin 0. Ini kan habis. Habis. Ini kan jadinya 4014 kali C. Tapi hasilnya 0. Ya udah C-nya 0. Bisa? Bisa, Kak. Sip. Kita next, karena ini mudah. Ada yang mau ditanyain? Nggak ada ya? Tinggal substitusi doang. Oke, kita next. Oke, ini kayaknya soal sekolahku. Semangat, karena soal sekolahku menyebalkan. Boleh ditanya sama Kak Tessa, karena kami satu sekolah. Ini soal ujian kami. Guys. Aku kasih waktu 3 menit ya. Apa tadi? Maaf, aku nggak dengar tadi. Lebih baik tidak mendengar sih kayaknya, Kak. Oh ya, udah deh, aku lihat recordnya aja ya nanti. Semangat, semangat. Makasih ya Wisnu udah jawab-jawabin chat. Aku nggak buka chat, sorry. Kak, kasih clue kenapa, Kak? Clue, gimana ya? Angkanya gede banget, jadi otaknya langsung pikir ini susah mau kerja. Enggak sih. Kalau kalian perhatiin persamaannya bener-bener, oh ini deh clue-nya, Pieta. Udah, harusnya udah langsung tahu sih. Udah coba, Kak. Udah coba pakai Vieta. Oke, tapi nihil. Bukan, itu enggak, clue satu lagi dah. Itu yang ditanya itu dijabarin atau enggak? Gimana ya? Kalian Atau cari, langsung? pasti kalian bisa kerjain gitu loh. Aku belum kasih clue-nya aja. Biar kalian bener-bener kerjain. Clue-nya pakai Pieta, udah. Gitu kok. Udah kayaknya udah terlalu lama dan masih hening. Sepertinya sangat sulit. Iya. Bahas Ya, aja deh, Kak. bahas aja. Oke. Jadi ini gabungan antara Pieta sama naluri. Enggak sih.
Kalau misalnya soalnya didesain kayak gini, artinya kayak mana ya? Kayak berarti udah pasti didesain untuk mampu dikerjakan tanpa kalkulator gitu loh. Jadi pasti bisa. Pakai Vieta, sebenarnya oke lah, aku tulisin dulu ya. X1 tambah X2 tambah X3. Ini hasilnya berapa teman-teman? 17, Kak. 12. Baru ini selanjutnya. X1, X2, X1, X3. Aku tulis gini aja ya. Bentar. Aduh, nggak boleh sih ditulis kayak gini. X1 tambah X2 salah lagi. X1 X2 tambah X1, X1 X3. X3 tambah X1 X4 Tambah bla bla bla, tambah X2 X3 tambah X2 X4 tambah X3 X4. Ini sama dengan berapa? sama dengan min 36. Yakin? Karena kan tadi udah min 17/1. Sekarang nggak boleh Iya, min lagi, positif. plus. Selanjutnya X1 X2 X3 tambah X1 X1, X2 X2, X4 tambah X1 X3 X4 tambah X2 X3 X4. Ini sama dengan min 612. min 612. X1 X2 X3 X4 sama dengan min 2592. tenang aja teman-teman, kita nggak bakal pakai semua ini. Kuncinya itu di sini. Kalian harus faktorisasi prima dulu ini, baru kalian cocok logikan sama yang di awal. Jadi yang berguna itu sebenarnya cuma ini berdua. Dan ya nggak semuanya selalu kepakai. Nah ini kalian faktorisasi prima dulu, terus kalian gimana ya, kombinasikan 4 hasil perkalian yang paling mungkin gitu. Coba ya, ini 292 berapa sih faktorisasi prima? Manual nih, Kak. Faktorinnya. Iya manual. Kalian bagi-bagi aja. Aku namanya ini 2/5 kali 3/4. Minus jangan lupa. Kak, X-9 kali X-8 kali X-6 kali X plus 6 enggak? Ulang. X-9 kali X8 kali X-6 kali X plus 6. Boleh ulang sekali lagi, sorry. Oke. X-9 kali X-8 kali X-6 sama kali X plus 6. Jadi nanti faktornya min 6, 8 sama 9. Min 6, 8, 9. Oke, kita urutkan di sini jadi 9, 8, 6, min 6. Baru kita tinggal substitusi ke sini. Gitu. Nah, benar. Nanti kalian pakai intuisi aja di sini. Kalian bisa ini nanti jadi, kan ini min, berarti kalian bisa jadi min. Ya, langsung aja kasih bocoran, ini udah min 6 kali 6 kali 8 kali 9. Terus kalian cocok logikan sama 17. Ini kalian jumlahin 17 gak? Gitu. Kebetulan 17. Gitu. Nanti yang lain itu biasanya pasti nggak 17 gitu. Kalian coba-coba aja. Ini kan bisa min 4 kali berapa, kali. Kalian coba-coba lah. Gitu guys. Iya, Kak, ngerti. Nah, udah dapet tinggal substitusiin aja. 9, 8, 6, min 6. Berarti X1 kurang X4, 9 kurang min 6. Berarti 15 kuadrat. Tambah X2 tambah X3 berarti 8 tambah 6, 14 kuadrat. Berarti 225 tambah 196. Berapa ini? 4, 21. Iya. Ya. Sip, jawabannya 421. Oke guys. Ada yang mau ditanyain? Memang kesulitannya itu di sininya. Berangkat dari sini sama cocok loginya. Emang lama. Dan harus teliti. Tapi pasti ada. Gitu. Bisa? Kak, mau tanya. Ini kayak soal kayak gini masuk ke UTBK nggak, Kak? Oh, kayaknya enggak. Kayaknya ini masuknya ke Olim deh, Kak. Enggak. Kayak borderline UTBK sama Olim.
Parah nih. Dan ini soal sekolah kami, teman-teman. Jadi kayak ini masuk ke ujian kami. Jadi kayak ya begitulah, cari nilai 50 di sekolah kami udah sulit, teman-teman. Oke, bisa ya? Ada yang Berapa mau ditanya? soal lagi, Kak? Berapa ya? Ini berapa menit lagi sih? 15 ya. Ampun. Sorry guys. Udah nomor 5 kok. Ini soal standar sih, cuma bagi-bagi kayak tadi. Kayak bisa aku skip. Screenshot aja, jadiin PR kalian. Latihan kalian. Udah, Kak. Oke. Ini perlu kita kerjakan nggak? Ya, ini soal sekolah kami juga. Tinggal pakai Horner-Kino. Ini kan faktornya. Ini polinomialnya, kalian ini kan sama kinonya, nanti dapat persamaan 3 variabel antara A sama B sama C, baru kalian cari ABC-nya. Kayaknya kita bakal kerjain yang ini aja, karena lebih menantang. Soalnya soal yang lain itu, ini juga soal sekolahku. Ini tinggal pakai Vieta pengembangan. Ini aja deh yang kita bahas. Vieta pengembangan itu maksudnya apa, Kak? Kerjain ini deh. Enggak sih, itu cuma bahasa aku. Nanti kan kalian dapat M tambah R kan. Misalnya ini berapa lah? 5 lah. Nanti kan kalian juga dapat MN Di kuadrat. Oh, tambah... dikuadratin. Yes, Ya, benar. ngerti. Sama dengan 10 misalnya. Nah, ini dengan kalian kuadratin, ini kan jadinya M kuadrat tambah N kuadrat, tambah R kuadrat, tambah 2 dikurang kali 3 kali. 3 MN. nggak? Ini Nggak pangkat tahu. 2. Oh iya, 2. NR sama dengan, ini dikuadratin jadi ini. Berarti 5 kuadrat berapa? 25 gitu kan. Ini kan 10 ya. Nanti tinggal jadi 2 kali 10, 20. Nanti M kuadrat tambah N kuadrat tambah R kuadratnya tinggal 25 kurang 10. Bisa 5. Tuh. Tapi kita harus cari ininya berapa sama ininya berapa di sini. 26/48. Berarti di sini kasusnya 26/48 sama berapa? Di sini 26/48 sama min 31/48. P-nya mana sih? Oh, nanti kalian dapat hasilnya dalam P per Q. Paling sederhana. Terus kalian jumlahin deh P tambah Q-nya. Tinggal kalian kuadratin ini, kurangin sama, tambahin sama 2 kali ini. Kalian kerjakan. Berarti, ntar ya, coba cari hasilnya. Kuadrat, gak tahu tapi aku namanya 913/576. 913/576. Ini kalau jumlahin aja. Jadi nanti hasilnya 1489. Saya. Gede banget, Kak. Iya. Angkanya nggak cantik ya, Kak? Yes. Karena sekolah kami itu pakai ini, tahu wiris gak? Mata. Jadi soal yang tahu? Nggak tahu. Wiris itu kayak sistem soalnya beda tiap orang. Jadi angkanya itu random. Makanya angkanya biasanya hasilnya jelek-jelek. Gitu guys. Biar nggak ada nyontek. Udah? Oke ya. Ada yang mau ditanya? Ada yang bingung? Ini tinggal dikuadratin ya teman-teman. Jadi M tambah N tambah R kuadrat itu kalau dikuadratin, nggak cuma M kuadrat tambah N kuadrat tambah R kuadrat, tapi juga ditambah sama. Gimana cara buktiinnya? Kalau kalian aja kayak gini, M tambah N tambah R kali M tambah N tambah R, kalian kalian ke dalam aja. Hasilnya pasti bukan M kuadrat tambah R kuadrat doang, tapi nanti ada tambahin. Sama kayak misalnya X tambah Y kuadrat. Banyak nih yang salah. Ini X kuadrat tambah Y kuadrat doang. Kalau harusnya ada tambah 2X ya.
Dapatnya dari mana? Kalian kaliin aja X tambah Y kali X tambah Y. Bisa? Saya? Oke, Kak. Oke. Ini tadi screenshot aja. Sama nomor 5. 5 sama 6 di screenshot aja. 2 menit. 10. Sebanyak. 5, 6 di screenshot. Nomor 8. 9. 10. 8 deh. Apa sih waktu Kerja nih, Kak. Ya. BTW ini tipe ini aritmatika ya. Dua ratus dua, Kak. 202. Bentar, Kak, aku masih baru nemu akarnya. Oke. Bentar, salah. Ada yang salah, benar. Iya, kayak sama. Soalnya hasilnya harus kecil. TU final. Sekarang namanya 206. 204. 6. Kalau boleh tahu, nanti aja kita. Gimana? Kita bahas? Bentar, Kak. Aku dapatnya 72. Bentar. 72 kurang 9 berapa ya? Min 63, Kak. Min 63. Aku dapat akar-akarnya itu min 9, min 3 sama 3. 9, 3 sama 3. Baiklah, kita cek mana yang benar. Sampai sini, Pang? Kan dia dari aritmatika beda 6. Ya udah, buat aja akuran 6, A, 6. Gitu. Nah, Vieta kan X1 tambah X2 tambah X3 itu min B per A. Berarti 9 ya. 9 kan ya. Nah, kalian jumlahin deh X1 tambah X2 tambah X3 ini setelah kita nyatakan jadi ini, jadinya apa?
apa? 3A kan? Sama dengan 9. Jadinya A-nya itu 3. Udah dapat akarnya itu berarti jadinya min 3, 3 dan 9. Oh iya, aku salah X2 X3-nya. Gak Oke. apa-apa. Aku buat min 9. Udah deh teman-teman, caranya lanjutnya bisa aja kalian buat kayak gini, X tambah 3 kali X kurang 3 kali X kurang 9, baru kalian dapat deh berapa M sama N-nya. Atau lanjut pakai via satu tambah X2 tambah sorry. X1 X2 X Oh my god, sorry guys. Kayak internetku tadi enggak. Oke, kita lanjut. 3 sama 9. Ya kan? Jadi internetku agak bermasalah. Baru tadi kita udah dapet X1, X2 tambah X2, X3 tambah X1, Halo guys. Bentar ya. Jadi udah dapat M-nya min 11. Baru X1, X2, X3 berarti kan tadi min 3, 3 sama 9 kan ya. Berarti X1, X2, X3-nya berarti min 81, ini sama dengan min D per A. Ini kan min B, ini C, ini min D. Berarti min N plus 2. Berarti N sama dengan 79. Berarti M kurang N sama dengan min 11 kurang 79. Dengan min 10, min 90. Gak ada yang benar ya? Nggak apa-apa. Aku tuh Dekat ya? di 6-nya apa di yang apa kan harusnya kan 6 plus 12 sama dengan maksudnya 9 min 18 kan ya. Aku tadi 9 min 6, 12-nya kelupaan. Salah di awal ya?
awal banget. Ah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya, Oke, bisa Kak. Kak, ininya ketutupan loh. Yang tempat muncul muka-muka orang itu. Nah, iya itu. Kayak kayak hitam gitu di tempat aku. Di tempat aku ya, di tempat yang lain nggak tahu. udah? Udah sih, cuman nggak Masih. kayak sebersih yang tadi. Tadi kan kayak bersih gitu, nggak ada muncul apa-apa. Udah? Belum. Makin Tambah banyak. Oke, udah. lumayan deh Kak, bisa lah ini. Bisa. Ini udah? Nah, setidaknya soalnya nggak ketutupan. Oke. Sorry guys. Oh my god. Ini kayaknya cuma sisa-sisa, cuma pakai Honor Kino karena dia 2, gitu kan. Nih, 2-nya dari mana ini? Nanti kan jadi 2 kolom, jadi jadinya Honor Kino. Itu guys, screenshot aja. Oke, 3, 2, 1, screenshot. Udah Kak. Next, ini soal sekolahku juga, kurang lebih sama yang kayak tadi kita kerjain. Screenshot aja jadi soal latihan, karena udah aku bahas sebenarnya kayak salah satu bentuk lainnya, ini kayak bentuk pengembangan doang. Kak, boleh yang nomor 9 tadi? Belum sempat ke screenshot. Oke. Screenshot. Oke, makasih. Nomor 5 sama 6 juga. 5 screenshot. Oke, 6 screenshot. Oke Kak. 5, 6, 9, 10 ya, belum kita kerjain. Tenang aja, yang sulit-sulit itu gimana ya? Buat latihan kalian, biar kalian nggak shock sama model soal. Itu UTBK, aku nggak mau bilang sih kalau misalnya UTBK nggak sesulit itu. Nanti kalian jadinya nggak mau belajar gitu loh. Tapi gimana ya? Pelajari aja apa yang pelajari. Oke guys, oke. Terima kasih. Udah. Pas nggak waktunya? 1 menit berdua ya. Sharing Kak.